bisa di ini, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini mungkin jadwalnya Ustadz Ibnu Majah ya. Beliau adalah rekan satu kelas ana dulu waktu kuliah ya, Ustadz Ibnu Majah. Qadarullah beliau tidak bisa hadir dan berhalangan, dan ana menggantikan jadwal beliau. Jadi sebelum kita melanjutkan, ini mohon keridhoannya dulu Pak ya. Kira-kira ridho nggak Pak? Ridho ya. Ini menerima penggantian jadwal ini tes cek bisa tes habis juga tes tes. Jadi ini posisinya sabar, ridho, atau bersyukur ini Pak? Mana di antara tiga ini yang paling tinggi? Sabar, ridho, atau syukur? Nah, ridho, paling tinggi ridho. Taib. Di antara tiga itu yang paling tinggi adalah derajatnya syukur ya. Jadi kalau sabar itu dia mau tidak mau, ya itulah keputusan Allah ya. Dan nanti sabar itu ada tiga, yaitu sabar terhadap perintah Allah dalam menjalankannya, kemudian sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan sabar dalam menerima takdir Allah. Makanya nanti kalau di dalam hadis kita dengar tentang keutamaan puasa ya. Jadi seluruh amal ibadah itu nanti akan dilipatkan ya 10 kali sampai maksimal itu 700 kali ya. Illa saum ya kata Nabi dalam hadis qudsi ya, kecuali puasa. Fa innahu li wa anna ajzi bihi. Karena puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya ya. Jadi pahala puasa itu tidak ada batasannya ya. Nah, kalau ditanya kenapa kok sampai tidak ada batasannya? Ya karena sabar juga tidak ada batasannya. Dan di dalam puasa itu terkumpul 3 kesabaran sekaligus. Apa itu? Itu dia menerima, sabar dalam menerima takdir Allah, yaitu berupa lapar, kemudian haus, kemudian sabar dalam melaksanakan perintah Allah, kemudian sabar dalam menjauhi larangan-larangan puasa ya. Makanya 3 kesabaran terkumpul di dalam puasa, maka pahala puasa itu tidak ada batasnya.
Kemudian yang paling tinggi apa? Syukur ya. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jadi di antara kunci ya untuk mendapatkan tambahan kenikmatan Allah itu adalah dengan cara mensyukurinya. Dengan cara mensyukurinya. Jadi kalau kita mendapatkan sebuah kesusahan, baik itu dalam masalah kehidupan kita dan lain sebagainya, maka apa yang kita lakukan? Dengan cara bersyukur ya. Sama seperti misalkan kita bekerja ya, kemudian kita diberikan gaji oleh atasan kita atau bos kita. Nah, kalau kita bersyukur, alhamdulillah ya kan. Kira-kira atasan kita senang nggak? Senang ya kan. Dan Allah seperti itu juga. Dan Allah lebih tinggi lagi derajatnya daripada itu ya. Allah memberikan kepada hamba, kemudian hamba itu bersyukur atas pemberian Allah, maka Allah akan tambah kenikmatannya. Karena Allah mengatakan apa? La in syakartum la azidannakum ya. Kita kalau belajar bahasa Arab ya, itu nanti akan ada namanya nun taukid ya. Nun sakilah namanya. Jadi ketika di dalam fi'il ditambahkan nun ada tasdidnya, itu maknanya adalah penekanan. La azidannakum ya. Sungguh-sungguh aku akan menambahkan untuknya ya. Makanya pentingnya kita untuk belajar bahasa Arab ya, itu di situ. Kita kalau nggak ngerti bahasa Arab, kita nanti nggak bisa merasakan betapa indahnya Al-Quranul Karim ya. Dan di sini alhamdulillah ada bahasa Arab Pak ya. Alhamdulillah. Suka nggak dengan bahasa Arab Pak? Suka ya. Harus suka ya. Karena tanpa bahasa Arab kita tidak akan bisa memahami Al-Quranul Karim ya. Dan Al-Quran itu adalah petunjuk yang Allah turunkan kepada hambanya. Sebagai burhan ya, sebagai petunjuk. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang sebelumnya Syekh dalam kitab ini, dalam kitab Tazkiyatun Nufus, itu Syekh Dr. Ahmad Farid, itu menjelaskan tentang hakikat ikhlas ya. Dan kita sudah sebutkan bagaimana keutamaan-keutamaan keikhlasan, kemudian bagaimana contoh-contoh di dalam penerapan para salafus saleh terhadap keikhlasan. Kemudian beliau memulai bab tentang an-niyah, niat. Karena keikhlasan itu nanti erat hubungannya dengan niat. Jadi keikhlasan itu letaknya di dalam niat. Jadi urutan Syekh dalam menjelaskan kitab ini seperti itu. Dimulai dari yang paling penting, karena keikhlasan itu merupakan harga mati bagi seorang hamba. Kemarin kita sudah sebutkan bahwasanya syarat diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada dua, yaitu yang pertama adalah ikhlas, kemudian yang kedua benar. Ikhlas itu karena Allah dan benar itu mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ikhlas, tidak benar, tidak diterima. Dia ikhlas, tidak benar, tidak diterima. Dia benar, tidak ikhlas, juga tidak diterima. Ini perkataan Fudail bin Iyad ketika menjelaskan firman Allah dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua. Kemudian beliau menjelaskan tentang hakikatu an-niyah, hakikat niat. Apa sih niat itu ya? Syekh di sini mengatakan laisat qaulal qaili bilisanihi nawaituna. Niat itu bukan hanya ucapan seseorang dengan mengatakan nawaitu ya. Apa nawaitu? Saya berniat ya. Saya berniat sholat, saya berniat wudu, saya berniat baca Quran. Bukan hanya di lisan ya. Tapi kata Syekh di sini bal huwa inbi'asul qalbina. Akan tetapi niat itu adalah sesuatu yang keluar dari hatina. Maka niat itu adalah amalan hatina. Kemudian kata Syekh faqad tatayassaru fi ba'dil awqati wa qad tata'adzaru fi ba'diha. Niat ini ya. Niat ini kadang sulit untuk kita hadirkan di waktu tertentu dan kadang-kadang mudah. Jadi niat ini kadang itu bisa ikhlas, kadang tidak bisa ikhlas ya. Bahkan para salaf ya sampai mengatakan, di antara Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, dinukilkan oleh Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan ma'alattu syai'an ashadda alayya min niyati di annaha tataqallabu alayya. Kata Sufyan Ats-Tsauri,
tidaklah aku ini mengobati sesuatu yang lebih sulit bagiku ketimbang niatku ya. Ini Sufyan Ats-Tsauri loh, seorang ulama besar dan terkenal dengan keikhlasannya ya. Beliau mengatakan seperti itu. Karena niat ini tataqallabu alayya. Karena niat ini balik ya. Hari ini kita ikhlas. Besok bisa jadi keikhlasan itu hilang ya. Makanya kata Syekh di sini, niat itu kadang sulit didapatkan, kadang juga mudah ya. Nah, bagaimana caranya? Kata Syekh di sini, "Wa man kana al-ghalibu ala qalbihi amrad dini tayassara alaihi fi aktsaril ahwali ihdarun niyati lil khairat. Fa inna qalbahu ma'ilun bil jumlati ila aslil khairina. Wa man mala qalbuhu ila dunya wa ghalabat alaihi lam yatayassar lahu dzalika bal yatayassaru lahu fil faraidi illa bi juhdin jahidin." Kata Syekh di sini, terus gimana sih caranya untuk mendatangkan niat ini, kata Syekh? Kalau mayoritas isi hatinya itu adalah urusan dunia ya, maka dia akan kesulitan untuk menghadirkan niat yang baik ya. Jadi di hatinya itu cuma dunia, dunia, dunia terus gitu kan. Dia tidak memikirkan tentang hari akhirat, maka menghadirkan niat yang ikhlas itu akan sangat sulit sekali. Nah, kalau isi hatinya dipenuhi oleh dunia ya. Misalkan dia bangun tidur, harusnya kita baca apa? Doa bangun tidur gitu kan. Dia bangun tidur langsung lihat apa? Lihat handphone gitu kan. 12 ya kan. Oh, Shopee gratis ya kan. Ongkos kirimnya gitu. Kemudian dia lihat masalah dunia, nah, lihat pekerjaannya, lihat dan lain sebagainya. Nah, ini berarti dia akan kesulitan di dalam menghadirkan niatnya. Tapi kalau dia itu condong kepada akhirat ya, dia bangun, kemudian dia mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia ini, nah, maka dia akan mudah untuk mendatangkan niat yang baik ya. Misalkan kita tidur, itu kan ada obat tidur ya. Kalau bangun ada nggak obat bangun? Nggak ada ya. Makanya kalau kita bangun dari tidur, kita harusnya bersyukur ya. Allah masih membangunkan diri kita, artinya masih ada kesempatan kita untuk melakukan kebaikan ya. Nah, di antara dalilnya tentang pentingnya masalah niat, ini hadis yang sahih ya. Dalam hadis riwayat Bukhari ya, dari hadis Umar ibn Al-Khattab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Nah, sesungguhnya amal itu, artinya balasan amal itu sangat bergantung dengan niat ya. Apa di antara buktinya? Kenapa kok niat itu menjadi satu-satunya apa? Patokan di dalam sebuah amal ya. Karena Nabi dalam lafadz hadisnya mengatakan innama ya. Lagi-lagi kalau kita belajar bahasa Arab, lafadz innama itu faidahnya adalah lil qasr atau lil hasr, untuk membatasi. Contohnya gini ya, misalnya dalam contoh lain. Innama Muhammadun tolibun. Muhammad hanyalah seorang murid ya, pakai innama. Nah, itu artinya ya Muhammad itu hanya seorang murid. Dia tidak sambil berdagang, dia tidak sambil yang lainnya, tapi dia satu-satunya hanya murid. Berbeda kalau kita mengatakan Muhammadun tolibun. Muhammad adalah seorang murid. Itu tidak menutup kemungkinan Muhammad juga melakukan sesuatu yang lain. Makanya dalam hadis ini Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Nabi membatasi. Amal itu nanti pahalanya itu sesuai dengan niatnya. Maka perhatikan betul-betul masalah niatnya. Kemudian Nabi melanjutkan dalam hadisnya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang itu sesuai dengan yang dia niatkan. Kemudian Nabi memberikan contoh ya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kebaikannya itu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tapi kalau hijrahnya itu untuk dunia ya. Karena asbabul wurud hadis ini muncul bagi seseorang yang hijrah ke Madinah itu hanya demi seorang wanita ya. Tapi bukan karena mentaati perintah Rasul. Jadi ada seorang wanita muslimah yang hijrah
ke Madinah dan dia hijrah juga bukan karena mentaati perintah Rasul, tapi hanya karena wanita tersebut ya. Makanya Nabi mengatakan barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia ya, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau kita perhatikan dalam lafadznya ini ya, ketika Nabi menyebutkan kebaikan, Nabi mengulanginya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Jadi diulang. Tapi ketika menyebutkan kejelekan, Nabi tidak mengulang lafadznya, hanya Nabi mengatakan apa? Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Bahasa lainnya gini. Kalau engkau hijrahnya itu untuk dunia atau wanita yang engkau ingin dapatkan, ya sudah terserah kamu gitu. Ini sebagai bentuk apa? Penghinaan terhadap sebuah amalan yang tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kan kita biasanya gitu kan? Kita kalau lagi mendengarkan sesuatu yang enggak baik, sudah kita kasih nasihat, udah kita di akhir kata akan mengatakan seperti itu. Kalau kamu nggak bisa mendengarkan nasihat saya, ya sudah terserah kamu ya. Itu bentuk penghinaan kepada orang yang niatnya tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Dan apa sih di antara buktinya bahwasanya niat itu adalah yang menjadi patokan adalah hati. Imam Syafi'i sampai mengatakan, mengomentari hadis itu, ruya anis Syafi'i annahu qala hadal haditsu sulusul ilmiya. Sesungguhnya hadis ini tentang masalah niat ini adalah sepertiga ilmu. Kalau seandainya niat itu tempatnya di lisan, maka Imam Syafi'i mengatakan hadis ini adalah 2/3 ilmu. Kenapa? Karena amalan itu ada 3, yaitu amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota tubuh. Kalau niat itu adalah di hati dan di lisan, harus diucapkan, maka Imam Syafi'i akan mengatakan apa? Sesungguhnya hadis ini adalah 2/3 ilmu. Kenapa? Karena niat di hati dan di lisan. Ini menunjukkan dari kalam Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan bahwasanya niat itu ada di dalam hati ya. Dan kita nggak tahu ya bagaimana hati seseorang itu. Kemudian di sini ada sebuah kaidah yang bagus ya tentang masalah niat ya. Kata Syekh di sini, wan niyatus shalihatu la tughayyiru al-ma'asiya an mawdi'iha. Sesungguhnya niat yang baik ini tidak akan merubah kemaksiatan dari tempatnya. Apa maksudnya? Kita jangan sampai salah paham terhadap hadis tadi. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Nah, nanti orang akan memahami gini. Loh, saya melakukan kemaksiatan ini kan tergantung niat saya gitu kan. Sering dengar ini enggak, Pak? Jadi dia melakukan sebuah kemaksiatan atau melakukan sebuah hal yang buruk, dia akan mengatakan, "Loh, amal kan tergantung niatnya. Niat saya baik kok." gitu. Pernah dengar enggak seperti itu? Baik. Makanya Syekh di sini menjelaskan, jangan sampai salah paham terhadap hadis itu. Jadi jangan sampai salah paham dan niat yang baik itu tidak akan merubah kemaksiatan menjadi kebaikan. Maksiat tetap maksiat, meskipun niatnya itu baik. Makanya nanti kaidah seperti ini. Amal ketaatan, amal kemaksiatan, amal yang mubah. Amal ketaatan itu akan berpahala ketika niatnya baik. Amal ketaatan akan menjadi maksiat kalau niatnya jelek. Misalkan dia sholat, tapi niatnya riya, jadi kemaksiatan enggak? Kemaksiatan. Demikian sesuatu yang mubah. Sesuatu yang mubah itu bisa menjadi amal ketaatan sesuai dengan niatnya. Demikian juga akan menjadi kejelekan sesuai dengan niatnya. Nah, kalau maksiat ini nggak bisa. Kemaksiatan tidak bisa menjadi kebaikan hanya karena sisi niatnya. Misalkan ya seseorang mencuri misalkan ya. Dengan niat apa? Untuk diberikan harta ini kepada fakir miskin. Mencurinya maksiat. Niatnya benar nggak? Benar kan? Apakah perbuatan ini dibenarkan? Tidak ya. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Tokoh film itu Robin Hood ya. Nah. Jadi dia mencuri dari orang kaya, kemudian diberikan kepada orang miskin. Dalam hadis Abu Hurairah disebutkan apa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Baik itu dari sisi zatnya dan juga dari sisi hukumnya. Tentang masalah niat seperti itu ya. Jadi jangan sampai salah paham terhadap hadis tersebut.
Ini ada sebuah riwayat ya, nah, yang disampaikan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, nah, tentang kisah seorang laki-laki di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang laki-laki yang sangat-sangat miskin ya. Nah. Dia nggak punya rumah, kemudian nasabnya juga bukan nasab yang tinggi. Nah, bahkan sebagian riwayat menyebutkan sampai-sampai kalau dia minum itu dia menggunakan tangannya ya. Kenapa? Karena nggak punya apa-apa ya. Kalau punya gelas mending kan, ini nggak punya apa-apa. Sampai dia kalau minum itu menggunakan tangannya seperti ini. Akan tapi dia itu orang yang rajin hadir di majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tahu nama orang ini? Ini terkenal ya. Sebutkan dalam hadis riwayat Muslim, demikian juga dalam hadis Ahmad ya. Laki-laki ini bernama Julaibib ya. Pernah dengar Pak? Orang yang sangat miskin sekali ya. Saking miskinnya dia itu terkenal ya. Tapi terkenalnya karena kemiskinannya. Dan orang-orang tua yang ada di Madinah itu nggak mau kalau sampai anak perempuannya menikah dengan Julaibib ya. Dalam keadaan seperti ini. Kemudian pada suatu hari Nabi bertanya kepada Julaibib, nah, apakah engkau mau menikah wahai Julaibib ya? Apa jawaban Julaibib? Siapa yang mau dengan saya? Nah, saya orang nggak punya apa-apa dan sebagainya. Nah. Kemudian kata Nabi, datanglah temui seorang orang tua dari seorang wanita Ansor ya. Suaminya baru saja meninggal ya. Jadi mendatangi siapa? Janda, kembang lah ya. Belum punya anak ya. Orang yang terkenal dengan wanita yang terkenal dengan kecantikannya. Nah. Kemudian datanglah laki-laki itu menghadap orang tua tersebut ya. Nah. Kemudian Julaibib mengatakan, saya diperintahkan Rasulullah untuk datang ke sini mengkhidbah anak perempuanmu. Nah. Apa kata orang tua tersebut? Karamatan wa ni'mal aish ya. Sebuah kemuliaan dan kenikmatan hidup. Nah. Karena dia menyangka apa? Julaibib ini utusan Rasulullah untuk menikahkan anak perempuannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah kebanggaan enggak? Kebanggaan ya, karena istri Nabi itu di dunia akan menjadi istri Rasul juga di surga ya. Nah, kemudian Julaibib mengatakan, bukan Rasulullah yang hendak menikahi anak perempuanmu ya. Tapi siapa? Tapi saya gitu kan. Apa yang terjadi kira-kira? Baik, ucapannya adalah ini ya. Ini itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Ya pokoknya bahasa yang gitulah pokoknya. Pokoknya bahasa yang tidak ridho gitu nah. Demikian juga ketika terdengar oleh ibunya nah. Nah, ketika terjadi percakapan seperti itu terdengarlah oleh wanita Ansor tersebut ya, seorang wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan kepada ayah dan ibunya, "Ataruduna amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Apakah kalian akan menolak perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak mungkin Rasulullah itu mencelakai apa? Mencelakai umatnya. Pasti Rasulullah itu punya pertimbangan. Kenapa Julaibib yang dikirim untuk menikahi saya? Singkat cerita, akhirnya mereka menikah, kemudian mendapatkan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Apa kata Nabi? Allahumma sobba alaihi sobba wala taj'al aisyahu kadda kaddana. Ya Allah, limpahkanlah. Jadi sobba itu artinya memberikan tapi dengan cara apa? Mencurahkan gitu. Seperti kita kalau bawa air, kemudian kita tumpahkan semua itu namanya sobba namanya. Jadi seakan-akan Nabi itu mendoakan, ya Allah curahkanlah dengan sangat banyak keberkahanmu kepada wanita ini ya Nabi. Dan janganlah engkau jadikan hidupnya itu apa? Tersia-siakan. Nah singkat cerita akhirnya apa? Ada panggilan perang ya Nabi. Baik. Kemudian Julaibib juga ikut dalam perang tersebut. Nah selesai perang itu ada inspeksi biasanya Nabi. Jadi dicari ya, siapa korban perang itu dicari semuanya ya. Kata Nabi kepada para sahabat, hal tafkiduna ahadan. Apakah kalian kehilangan seseorang? Naam, fulan, fulan, fulan disebutkan. Kemudian tanya lagi, hal tafkiduna ahadan? Naam, fulan, fulan, fulan. Semuanya dicari di data. Kemudian setelah ditanyakan lagi, kholas ya, tidak ada lagi ya. Kemudian kata Nabi apa? Faqattu Julaibiban. Saya kehilangan Julaibib.
saking dia itu nggak dianggapnya, sampai dia itu hilang itu tidak dicari ya. Saking dia tidak dianggapnya ya. Bisa dibayangkan ya betapa tidak terkenalnya Julaibib ya. Kemudian setelah dicari ternyata dia ada di mana? Ternyata dia ada di tumpukan mayat orang-orang kafir, ada 7 orang ya. Jadi meninggal semuanya menumpuk di atas di atas jasadnya Julaibib ya. Nabi perintahkan cari di mana Julaibib gitu kan. Udah ditemukan beliau telah meninggal ya. Qatala sab'an faqataluhu ya, kata Nabi. Jadi Julaibib ini telah membunuh 7 orang kafir, kemudian mereka membunuhnya. Kemudian Nabi mengangkatnya, disebutkan dalam riwayat ya, walam yakun indahu sarirun illa sa'idai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Julaibib saking miskinnya, ketika dia meninggal pun tidak ada sarir ya. Apa sarir? Tidak ada keranda untuk memandikannya, enggak ada. Untuk membawanya juga tidak ada. Kemudian yang bawa siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kedua tangannya. Kemudian Nabi mengatakan apa? Hada minni wa ana minhuna. Sesungguhnya Julaibib ini termasuk keluargaku dan aku termasuk keluarga Julaibib. Nah, terkadang hal-hal yang sifatnya niat solihah seperti ini tidak diketahui oleh manusia. Kadang dia itu bukan siapa-siapa di hadapan manusia, tapi dia memiliki niat yang tulus berjihad di jalan Allah, akhirnya Allah mengangkat derajatnya seperti Julaibib seperti ini. Kemudian Syekh melanjutkan dalam pembahasannya menyebutkan tentang bab fadlu an-niyah, keutamaan daripada niatnya. Saya menyebutkan sebuah riwayat dari Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala annahu qala, kata Umar, afdalul a'mali ada'u maftaradallahu taala. Sesungguhnya amal yang paling utama itu adalah ada'u maftaradallahu taala, adalah menunaikan apa yang Allah fardukannya, apa yang Allah perintahkan. Kemudian yang kedua, wal wara'u amma haramallah. Kemudian wara' ya, dari apa-apa yang Allah haramkan. Apa itu wara'? Ada wara', ada zuhud ya. Mana yang lebih tinggi derajatnya? Wara' atau zuhud? Wara' ya, pakai ain ya, bukan wara'. Wara' yang apa itu? Yang biasanya main ada reok ya, nah. Bukan wara' itu ya, nah. Wara' pakai ain ya. Apa itu wara'? Mana lebih tinggi, orang yang wara' atau orang yang zuhud? Apa itu wara'? Kira yang tahu, Pak? Apa Mas Pur? Baik. Kata para ulama, wara' itu adalah tarku ma yadurru min umuri dunya. Jadi meninggalkan hal-hal yang bisa apa? Yang bisa membahayakan urusan akhiratnya. Ini adalah sebuah kisah ya. Kisah seorang Abu Ishaq Asy-Syirazi ya. Dakhala yauman al-masjidah. Pada suatu hari dia masuk masjid ya. Liya'kula fihi syai'an ala adatihina. Fanasiya dinaran. Jadi dia ketika masuk masjid, dia kelupaan tertinggal dinarnya di masjid tersebut ya. Kira-kira banyak nggak satu dinar itu, Pak? Ada dinar, ada dirham. Jadi satu dinar itu sekitar 4/4 gram emas murni ya. Jadi kira-kira berapa itu? 3 jutaan ya. Tertinggal satu dinar ya. Fadzakarahu fit thariq faraja'a fawajadahu qad tarakahu wa lam yamassahu. Maka ketika dia ada di jalan, dia teringat ya, ada satu dinar yang tertinggal. Kemudian dia kembali ya. Kemudian dia mendapatinya. Didapatikan dinar tersebut. Wa qala rubbama waqa'a min ghairi wa la yakunu dinarina. Kemudian setelah didapatkan dia ingat, mungkin bisa jadi ini adalah dinar orang lain yang terjatuh ya. Mungkin bisa jadi ini punya orang lainnya. Kemudian setelah itu lam yamassahu. Kemudian dia tidak mengambilnya ya. Itu bentuk kehati-hatian para ulama ya, wara' namanya.
Kecuali memang di situ apa? Uangnya itu ada tandanya gitu ya. Misalnya setiap uang kita itu ada tanda tangan kita misalnya atau ada tanda yang kita berikan. Nah, kalau sudah yakin seperti itu tidak masalah. Tapi ketika para ulama itu mereka ada sedikit keraguan saja, mereka akan meninggalkannya. Itu namanya wara ya. Kalau kita kan enggak ya. Kadang-kadang kita enggak kehilangan menemukan sesuatu kita apa? Mengaku-ngaku kehilangan kan gitu ya. Ini namanya bukan warok ya. Jadi warok itu adalah meninggalkan sesuatu yang membahayakan dari urusan dunia. Jadi dia mendahului sesuatu yang sifatnya subhat. Ini namanya warok ya. Dan kata Umar ini adalah termasuk amalan yang sangat utama ya. Warok dari sesuatu yang Allah haramkan. Nah, nanti ada yang lebih tinggi dari warok. Namanya apa? Zuhud. Nah, apa zuhud itu? Kata Syekh Utsaimin dalam Syarah Arba'in, beliau mengatakan tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk urusan akhirat. Meskipun itu hukumnya mubah, boleh. Tapi ketika itu tidak bermanfaat untuk urusan akhirat, dia tinggalkan. Dia tinggalkan. Itu namanya zuhud ya. Misalkan seperti ini ya. Dan zuhud ini termasuk amalan hati. Misalkan ya. Kita lihat ada dua orang. Satunya mengendarai apa mobil yang keren? Camry atau Mercedes gitu kan. Dengan mobil yang mewah. Kemudian yang satunya mengendarai kendaraan biasa misalkan ya. Supra X125 gitu misalkan ya. Seperti motor anak gitu kan. Kira-kira kalau kita lihat di antara dua orang ini, mana yang lebih zuhud? Yang pakai kendaraan Mercedes ya, yang harganya mungkin 0,5 miliar atau 1 miliar, dengan orang yang naik kendaraan Supra X yang harganya cuma mungkin 5 juta, 6 juta gitu ya. Mana yang lebih zuhud di antara dua orang ini kira-kira? Kenapa? Yang mana Pak? Kita harus paham nih konsep zuhud ya, supaya kita nggak keliru ya. Karena zuhud ini amalan hati. Mana kira-kira yang paling zuhud di antara keduanya? Pakai motor? Belum tentu ya. Baik, pakai kata para ulama nih. Perhatikan kata para ulama ya. Laisa az-zuhdu an tatruka dunya min yadika wa hiya fi qalbika. Wa innama az-zuhdu an tukhrijaha min qalbika wa hiya fi yadika. Ini hakikat zuhud ya. Kata para ulama, tidaklah zuhud itu engkau meninggalkan dunia dari tanganmu. Engkau meninggalkan dunia dari tanganmu, artinya dia nggak punya harta. Wahya fi qalbika, akan tetapi dunia itu ada di hatinya. Jadi dia meninggalkan dunia nih. Dia terlihat orang yang nggak punya. Tapi di dalam hatinya apa? Keinginan terhadap dunia itu menggebu-gebu ya. Allah belum saja bukakan jalan untuk meraih dunia. Wa innama az-zuhdu, dan zuhud yang sesungguhnya itu adalah engkau mengeluarkan dunia dari hatimu dan dunia itu ada di genggamanmu. Jadi bisa jadi dia itu orang yang apa? Kaya raya ya. Tapi dia adalah orang yang paling zuhud ya. Siapa contoh di antaranya? Seperti Utsman bin Affan ya. Bahkan sampai sekarang itu rekeningnya itu ada di kerajaan Saudi Arabia ya. Sampai sekarang masih ada atas nama Utsman bin Affan ya. Kemudian siapa lagi? Abdurrahman bin Auf ya. Yang Aisyah mengatakan sampai ketika kendaraan dagangnya Abdurrahman bin Auf ini datang ke Madinah ya. Itu sampai sejauh mata itu memandang ya. Dan kita tahu ya di Saudi Arabia itu padang pasir kan. Kira-kira sejauh mata memandang itu kira-kira kafilah dagangnya sangat besar tidak? Sangat besar sekali ya. Tapi Abdurrahman bin Auf ini adalah orang yang paling zuhud terhadap dunia. Jadi patokan zuhud itu adalah hati manusia. Ketika hatinya itu condong terhadap dunia, meskipun dia itu orang yang miskin sekalipun, dia bukan orang yang zuhud. Tapi kalau dia itu hatinya tidak dipenuhi oleh dunia, dunia itu hanya sekedar di tangannya saja, hakikatnya dia adalah orang yang zuhud.
Makanya zuhud itu betul-betul ada di dalam hati. Nah, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan tentang zuhud ini ya, karena zuhud ini derajatnya lebih tinggi daripada wara' ya. Lebih tinggi daripada wara'. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan az-zuhdu fid dunya qasrul amali. Laisa bi aklil ghalidiyah. Zuhud di dunia hakikatnya adalah qasrul amal ya. Yaitu dengan cara memendekkan angan-angan terhadap dunia. Jadi dunia itu angan-angannya dipendekkan saja. Tapi angan-angan yang dipanjangkan apa? Tentang akhirat. Jadi hakikat dunia itu lakukan saja ya. Adapun nanti masalah rizki yang Allah berikan, itu sudah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ya. Dalam hadis riwayat Muslim ya. Jadi Allah itu sudah menuliskan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah itu menciptakan langit dan bumi ya. Meskipun kita itu lari dari rizki kita itu akan mendatangi kita. Nah. Meskipun kita lari ya. Itu karena saking apa? Saking rendahnya dunia. Nah. Makanya kita akan dapati ya harta warisan ya kan. Kita nggak ngapa-ngapain, tapi tahu-tahu dikasih kan. Tapi ada nggak ilmu warisan? Tidak ada ya. Meskipun orang tuanya itu orang yang sangat pintar dan pandai, itu tidak bisa diturunkan kepada anaknya. Berbeda dengan harta. Makanya menunjukkan apa? Tentang hinanya harta ya. Itulah hakikat zuhud ya. Kemudian Imam Ahmad juga ya mengatakan ya. Ya tadi belum selesai ya. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan zuhud di dunia adalah dengan cara memendekkan angannya. Kemudian laisa bi aklil ghalid. Tidak dengan cukup dengan makan makanan yang keras gitu. Bukan itu zuhud itu. Zuhud itu bukan masalah zahir tapi masalah batinnya. Imam Ahmad juga mengatakannya, az-zuhdu fid dunya qasrul amali wal ya'su mimma fi aidin nas. Kata Imam Ahmad, zuhud di dunia adalah memendekkan angan-angan terhadap dunia. Jadi misalkan kita di dunia, oke, kita punya bayangan kita akan melakukan seperti ini, silahkan. Tapi nggak usah terlalu diangan-angankan ya. Nggak usah terlalu terus dibayangkan, itu nggak usah. Kita seperti ini, ya sudah kita lakukan. Setelah itu kita serahkan kepada Allah ya. Wal ya'su mimma fi aidin nas, dan putus asa terhadap apa-apa yang di tangan manusia. Artinya dia tidak meminta-minta dan berharap kepada manusia. Kemudian Syekhul Islam juga mengatakannya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, laisa az-zuhdu alla tamlika syai'an, walakin az-zuhdu alla yamlikaka syai'un. Zuhud itu tidaklah ya, maknanya engkau tidak punya apa-apa, bukan itu. Tapi zuhud itu adalah apa? Sesuatu itu tidak menguasaimu. Apa maksudnya? Dunia. Nah. Jadi hakikat orang zuhud itu bukan orang yang nggak punya apa-apa. Kemudian dia malas bekerja dan lain sebagainya. Itu bukan orang yang zuhud. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadisnya apa? Ihris ala ma yanfa'uk ya. Bersemangatlah terhadap apa-apa yang bermanfaat untukmu. Ma yanfa'uk. Ma itu lafadznya umum ya. Semangatlah terhadap hal-hal yang bermanfaat untukmu. Baik itu dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat ya. Bahkan Allah mengatakan ya, fa idza faragta fansob ya. Kalau engkau sudah selesai melakukan sesuatu, maka fansob. Berdirilah kembali untuk melakukan hal yang lainnya. Jadi jangan sampai kita itu nganggur. Makanya kalau sampai ya seseorang itu mengklaim ada di atas syariat Islam tapi dia malas-malasan, baik itu dalam urusan dunia, maka hakikatnya dia itu menyelisih syariatnya. Karena Allah mengatakan fa idza faragta fansob. Kalau engkau sudah selesai satu urusan, kerjakan urusan yang lainnya. Jangan sampai ada waktu kosong. Karena dalam hadis yang lain disebutkan ada dua kenikmatan yang manusia itu tertipu ya. Apa itu? Nikmatani maghmunun fihima katsirun minan nasi as-sihhatu wal faraq ya. Ada dua kenikmatan yang justru manusia itu tertipu karenanya. Jadi tertipu bukan karena musibah, tapi justru tertipu karena kenikmatan. Apa dua kenikmatan itu? As-sihhatu wal faraq ya. Yaitu waktu sehat dan waktu luang ya. Makanya waktu luang kemudian kita menyia-nyiakannya itu sangat berbahaya sekali ya. Bahkan Ibnu Qayyim dengan tegas mengatakan apa?
idha'atul waqti asyaddu minal maut. Di anna idha'atul waqti yaqta'uka anil andaril akhirah wal maut yaqta'uka anid dunya. Kata Ibnu Qayyim, sesungguhnya menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya dari kematian. Jadi kita itu menyia-nyiakan waktu, nggak ada manfaatnya, itu lebih berbahaya dari kematian. Kok bisa seperti itu? Kata Ibnu Qayyim, karena menyia-nyiakan waktu itu pada hakikatnya engkau sedang memutus hubunganmu dengan hari akhirat, atau engkau sedang memutuskan hubunganmu dengan Allah. Dia nggak ingat. Sedangkan kematian itu hanya memutuskan antara dirimu dengan dunia. Makanya Ibnu Qayyim dengan tegas mengatakan, menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya ketimbang kematian. Makanya kita perlu jelaskan masalah zuhud di sini supaya kita tidak salah paham. Zuhud itu bukan menampakkan seseorang itu apa? Misalkan dengan pakaian yang compang-camping misalkan ya. Kemudian dengan penampilan yang kotor dan lain sebagainya, bukan itu patokan zuhud ya. Tapi patokan zuhud adalah apa yang ada di dalam hatinya. Jadi dunia itu bisa jadi ada di tangannya, dia orang yang sangat kaya raya, tapi bisa jadi dia adalah orang yang paling zuhud. Demikian sebaliknya, bisa jadi dia terlihat orang yang paling miskin, tapi sekaligus dia adalah orang yang paling tamak terhadap dunia. Itulah orang yang paling sengsara, ya kan? Sudah miskin di dunia, miskin rizkinya, miskin hartanya, dan dia miskin apa? Keimanan yang ada di dalam hatinya. Nah, syariat itu memerintahkan kita untuk bersemangat ya, untuk meraih apa-apa yang bermanfaat. Dan kita tidak usah saling iri antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Kalau kita iri dan kita tidak ridho, itu pada hakikatnya kita tidak ridho kepada Allah. Padahal takdir itu sudah Allah putuskan berapa? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Rufi'atul aqlamu wa jaffatis suhuf, kata Nabi ya. Kolam itu sudah diangkat dan lembaran itu telah kering, itu nggak bisa dirubah. Dan kita nanti akan dapati kasus yang seperti ini banyak sekali ya. Tahu-tahu orang itu mendadak apa? Kaya raya gitu kan. Atau ada orang yang dia itu sudah sekolahnya sangat tinggi sekali, kemudian dalam masalah rizki dunia, Allah hanya berikan sedikit ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah sudah takdirkan. Jadi semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan kenikmatan, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Tapi kalau kita mendapatkan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita mengatakan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Sudah, semuanya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Umar ya, di antara 3 amalan yang sangat utama, yang pertama tadi adalah menjalankan apa yang Allah fardukan. Kemudian yang kedua adalah dia bersikap wara' terhadap apa yang Allah haramkan. Kemudian yang ketiga, sidqun niyati fima indallahi ta'ala. Dia memiliki niat yang jujur dari apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah menjadi syahid ya, atau pembahasan kita di dalam ucapannya Umar ini. Berkata sebagian salaf ya, itu di antara Ibnu Mubarak mengatakan, rubba amalin saghirin tu'addimuhu an-niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Kata Ibnu Mubarak, betapa banyaknya ada amalan yang kecil itu menjadi besar gara-gara niat. Jadi amalannya kalau dilihat manusia itu sangat apa? Sangat kecil sekali ya. Tapi dengan niat yang tulus itu menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebaliknya. Nanti ada amalan yang terlihat sangat besar ya. Misalkan dia sedekah dengan jumlah yang sangat besar. Tapi itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah gara-gara apa? Gara-gara niatnya tidak benar ya. Bisa jadi nih, kita hanya infak atau sedekah 10.000 misalkan ya, atau 1.000 rupiah misalkan. Tapi 10.000 atau 1.000 ini betul-betul kita tuh mencarinya dengan susah payah ya. Misalkan dia seorang apa? Tukang beca atau yang lainnya gitu kan. Dia mencari uang 10.000 itu untuk makan. Kemudian dia dapat 10.000 atau dia dapat 15.000 lah gitu kan. Dia gunakan 5.000 untuk makan, kemudian 10.000 dia infakkan ya. Dia tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Ini jumlahnya segitu itu bisa menjadi sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang dilihat itu jangan jumlahnya, tapi niatnya. Bisa jadi orang infak 100 juta, tapi dia adalah orang yang sangat kaya raya ya.
hartanya itu sangat banyak. Bisa jadi itu juga kecil di sisi Allah ya. Karena al-jaza'u ala qadril masyaqqah. Karena balasan itu sesuai dengan seberapa berat dia melakukannya. Contoh lain misalkan ya, misalkan kita sholat malam ya. Dalam keadaan malam itu adalah malam yang dingin. Kemudian kita memaksakan jiwa kita untuk tetap kita berwudu. Kira-kira sama nggak pahalanya dalam keadaan dingin ya dengan ketika dalam keadaan yang biasa-biasa saja? Berbeda ya. Karena al-jazaa ala qadri al-masyaqqah. Karena balasan itu sesuai dengan kesulitan yang dia lakukan. Taib. Kemudian Yahya ibn Abi Katsir juga mengomentari tentang masalah niat ya. Kata beliau, ta'allamu an-niyata fa innaha ablaghu minal amalina. Kata Yahya ibn Abi Katsir, pelajarilah oleh kalian tentang masalah niat. Fa innaha ablaghu minal amali. Karena niat itu lebih dalam ya ketimbang amal ya. Karena amal sebesar apapun, kalau niatnya itu tidak benar ya, maka amalnya itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap saat kita itu terus memperbaharui niat. Nah, misalkan ada orang sedekah misalkan ya. Oke, ketika dia pas sedekah, dia sangat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kepada seseorang dia ikhlas ya. Tapi suatu saat nih, orang yang dia berikan sedekah itu dia bikin apa? Bikin kesel orang yang memberikan. Kadang-kadang hal itu terjadi apa? Dia mungkit-ungkitnya ya kan. Kamu ini sudah saya kasih gini. Kira-kira hilang nggak pahalanya? Hilang ya. Allah dengan tegas mengatakan ya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ya membatalkan sedekah kalian itu dengan cara alman ya. Alman itu artinya menyebut-nyebutnya. Kamu udah saya kasih gini kok. Nah, itu menyebut-nyebutnya. Itu akan menghilangkan pahala sedekah wal adha ya. Dan engkau menyakitinya. Syekh Abu Bakar Al-Jazair dalam tafsirnya mengatakan, Aisarut Tafasir mengatakan idharu al-faqri. Al-adha itu menyakiti, itu artinya apa? Dengan menampakkan kefakirannya. Karena Anda sudah sebutkan ya. Itu menampakkan kefakirannya ya. Ya di antaranya contohnya adalah yang sering terjadi kan. Misalkan apa itu? Jumat berkah gitu kan. Orang bagi-bagi makanan ya. Nah, dia menampakkan kefakiran orang yang dia beri. Itu masuk dalam firman Allah itu ya. Al-adha ya. Karena al-adha maksudnya adalah idharu al-faqri, menampakkan kefakirannya. Maka hendaklah kita sembunyikan ya, atau kita hilangkan hal-hal yang sifatnya seperti itu ya. Untuk apa sih kita sedekah kemudian kita foto kemudian kita pasang di status kita? Ada manfaatnya enggak? Enggak ada manfaatnya. Kecuali memang dia itu dengan niat apa? Untuk mendorong manusia yang lain untuk melakukan hal yang sama. Nah, karena kata Nabi apa? Man sanna fil islami sunnatun hasanatun falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang dia itu sanna sunnatan, yang dia itu menghidupkan sunnah, artinya dia itu menampakkannya ya, maka baginya adalah pahala orang yang mengikutinya. Nah, jadi kembali ke masalah nih, niat ya. Misalkan dia juga dalam sedekah misalkan ya, ditulis di masjid fulan gitu kan. Dengan niat apa? Supaya orang lain itu mengikutinya atau dia nampakkan di hadapan orang banyak. Saya sedekah seperti ini dengan niat supaya orang lain itu ikut juga. Nah, maka bagi dia pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Tapi kalau dia itu dengan niat supaya dipuji-puji oleh orang lain, maka itu adalah sifat riya dan itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selesai Mas Bro. Nah, itulah tentang masalah niat ya. Nanti sebelum Syekh di sini akan menjelaskan tentang masalah pembagian jenis-jenis hati ya. Jadi beliau urut ya, ikhlas. Ikhlas itu adanya di dalam niat. Niat itu nanti ada di dalam hati.
Nah, nanti Syekh setelah ini akan menjelaskan tentang jenis-jenis hati manusia. Nah, kemudian akan menjelaskan tentang racun-racun hati. Itu apa saja ya? Akan dijelaskan secara berurutan ya. Nah, semua proses ini nanti tujuannya satu ya, nah, yaitu untuk memurnikan atau mentazkiyah jiwa jiwa manusia. Nah. Karena masalah hati ini bukan masalah yang mudah ya. Nah. Bukan masalah yang mudah. Sesuatu yang terlihat di mata kita saja kita sulit juga untuk memperbaikinya, apalagi masalah hati ini masalah yang tidak terlihat oleh mata ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.